Bayangkan sejenak dunia tanpa internet, tanpa komputer, tanpa ponsel pintar di genggaman Anda. Sulit, bukan? Teknologi telah menjadi udara yang kita hirup, fondasi peradaban modern kita. Kita sering mengagumi para visioner masa kini yang membawa teknologi ke level berikutnya. Nama-nama seperti Steve Jobs, Elon Musk, atau Bill Gates adalah ikon yang dikenal luas. Mereka adalah wajah dari revolusi digital. Namun, di balik panggung gemerlap inovasi modern, ada kisah-kisah yang jarang diceritakan. Ada para perintis yang meletakkan batu pertama, yang ide-idenya menjadi cikal bakal teknologi yang kita nikmati hari ini. Mereka adalah pahlawan tak terlihat. Siapakah mereka? Mengapa nama mereka tidak sepopuler penemu bola lampu atau telepon? Mari kita singkap tirai sejarah dan memberi penghormatan kepada beberapa pikiran brilian yang mengubah dunia dari balik layar. Mari kita kembali ke abad ke-19, era mesin uap dan telegraf. Di tengah kemajuan mekanis, seorang wanita muda memiliki visi yang jauh melampaui zamannya. Namanya ada Lovelace. Lahir pada tahun 1815, Ada adalah putri dari penyair terkenal Lord Byron. Namun, minatnya bukanlah pada puisi, melainkan pada matematika dan logika, bidang yang tidak umum bagi wanita di era Victoria. Dia memiliki kesempatan langka untuk belajar dari para ilmuwan terkemahor saat itu. Salah satunya adalah Charles Babbage, seorang matematikawan yang sedang mengerjakan mesin mekanis revolusioner yang disebut analytical engine. Mesin Babbage adalah konsep komputer mekanis serbaguna pertama. Itu adalah ide yang brilian, tetapi tetaplah sebuah mesin. Ada Lovelace melihat lebih dari sekadar roda gigi dan tuas. Saat menerjemahkan catatan tentang mesin Babbage dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris, Ada menambahkan catatannya sendiri yang jauh lebih panjang dan mendalam. Dalam catatan inilah, dia menulis sesuatu yang luar biasa. Dia menjelaskan bagaimana mesin itu bisa diprogram untuk melakukan lebih dari sekadar perhitungan aritmatika dasar. Dia merinci sebuah algoritma untuk menghitung deret Bernoulli, sebuah tugas yang kompleks. Ini bukan sekadar contoh penggunaan mesin. Ini adalah algoritma pertama yang dirancang untuk dieksekusi oleh mesin, sebuah program komputer pertama di dunia. Bayangkan, ini ditulis pada tahun 1843, lebih dari 100 tahun sebelum komputer elektronik modern pertama muncul. Ada Lovelace membayangkan potensi komputasi serbaguna jauh sebelum teknologinya ada. Dia bahkan merenungkan kemungkinan mesin tersebut suatu hari nanti dapat memanipulasi simbol selain angka, seperti musik atau gambar. Ini adalah visi awal tentang komputasi modern. Sayangnya, analytical engine tidak pernah sepenuhnya dibangun di masa hidup Ada. Kontribusinya tetap tersembunyi dalam catatan-catatan tersebut selama beberapa dekade. Ada Lovelace meninggal muda pada usia 36 tahun. Karyanya baru diakui secara luas jauh di kemudian hari, ketika era komputer benar-benar dimulai. Dia kini dihormati sebagai programmer komputer pertama di dunia. Sebuah bahasa pemrograman bahkan dinamai Ada untuk menghormatinya. Kisah Ada Lovelace mengingatkan kita bahwa inovasi seringkali dimulai sebagai ide murni, visi tentang apa yang mungkin terjadi, jauh sebelum realitas teknisnya terwujud. Dia adalah bukti bahwa pikiran yang brilian bisa datang dari mana saja, kapan saja. Sekarang, mari kita lompat ke abad ke-20, era Perang Dunia Kedua. Di satu sisi dunia, ada pertempuran sengit. Di sisi lain, di Hollywood, ada seorang aktris yang mempesona dunia dengan kecantikannya. Namanya Hedy Lamarr. Lahir di Austria sebagai Hedwig Kiesler, dia melarikan diri dari pernikahan yang tidak bahagia dan rezim Nazi, lalu tiba di Amerika Serikat untuk mengejar karir akting. Dia menjadi bintang besar di era keemasan Hollywood. Film-filmnya sukses besar, dan dia dikenal sebagai wanita tercantik di dunia. Namun, di balik glamor layar perak, Hedy memiliki pikiran yang sangat aktif dan inventif. Dia tidak puas hanya menjadi aktris. Dia memiliki latar belakang teknik dari ayahnya dan pikiran yang ingin memecahkan masalah. Perang yang berkecamuk di Eropa sangat mengganggunya. Hedy ingin berkontribusi pada upaya perang sekutu. Dia tahu bahwa torpedo yang dipandu radio milik sekutu rentan terhadap gangguan sinyal oleh musuh. Sinyal radio mereka mudah dilacak dan diblokir. Dia mulai berkolaborasi dengan seorang komposer dan penemu avant-garde bernama George Antheil.
Antheil dikenal karena menggunakan banyak piano yang disinkronkan dalam komposisinya. Bersama-sama, Hedy dan George mengembangkan sebuah sistem komunikasi rahasia. Idenya adalah membuat sinyal radio melompat-lompat secara acak di antara banyak frekuensi yang berbeda. Jika sinyal melompat dari satu frekuensi ke frekuensi lain dengan cepat dan pola yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima, musuh akan kesulitan untuk melacak atau mengganggu sinyal tersebut. Mereka tidak akan tahu di frekuensi mana sinyal itu berada pada waktu tertentu. Mereka menyebut teknik ini frekuensi hopping spread spectrum. Pola lompatan frekuensi disinkronkan menggunakan gulungan kertas berlubang, mirip dengan cara kerja piano otomatis Antheil. Pada tahun 1942, Hedy Lamarr dan George Antheil menerima paten AS untuk sistem komunikasi rahasia mereka. Ini adalah penemuan yang brilian dan sangat relevan untuk keamanan komunikasi. Namun, Angkatan Laut AS pada saat itu tidak sepenuhnya memahami atau mengadopsi teknologi ini. Mereka menganggapnya terlalu rumit untuk diimplementasikan. Paten tersebut akhirnya kedaluarsa. Teknologi frekuensi hopping spread spectrum baru benar-benar diimplementasikan dan dikembangkan lebih lanjut puluhan tahun kemudian, terutama di era digital. Dan tahukah Anda? Teknologi ini menjadi dasar fundamental untuk banyak teknologi nirkabel modern yang kita gunakan setiap hari. Ya, dasar dari Wi-Fi yang menghubungkan kita ke internet, Bluetooth yang menghubungkan perangkat kita, dan bahkan teknologi GPS, semuanya berakar pada prinsip frekuensi hopping yang dipatenkan oleh Hedy Lamarr dan George Antheil. Seorang bintang film Hollywood, yang di sela-sela syuting, memikirkan cara untuk membantu memenangkan perang dan secara tidak sengaja meletakkan fondasi untuk komunikasi nirkabel modern. Sungguh kisah yang luar biasa. Hedy Lamarr tidak pernah mendapatkan pengakuan finansial atau ketenaran atas penemuan ini di masa hidupnya. Dia lebih dikenal karena kecantikannya di layar lebar. Pengakuan atas kontribusi ilmiahnya datang terlambat. Kisah Ada Lovelace dan Hedy Lamarr hanyalah dua contoh dari banyak perintis yang kontribusinya mungkin terabaikan. Mengapa ini terjadi? Ada banyak faktor. Di masa lalu, terutama bagi wanita, sulit untuk mendapatkan pengakuan di bidang sains dan teknik yang didominasi pria. Karya mereka mungkin tidak dianggap serius atau tidak diberi platform yang layak. Selain itu, inovasi seringkali merupakan proses bertahap. Ide-ide awal mungkin tidak langsung terlihat dampaknya sampai teknologi lain menyusul. Paten bisa kedaluarsa sebelum nilainya disadari sepenuhnya. Kadang-kadang, penemu itu sendiri tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mengkomersialkan ide mereka. Mereka mungkin adalah pemikir murni, bukan pengusaha. Dan terkadang, sejarah hanya cenderung mengingat nama-nama yang paling terlihat, yang berada di garis depan saat teknologi meledak menjadi fenomena massal. Penting bagi kita untuk menggali lebih dalam dan menghargai para pahlawan tak terlihat ini. Mereka mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah upaya kolektif, dibangun di atas fondasi yang diletakkan oleh banyak orang, seringkali dalam isolasi atau tanpa sorotan. Kisah mereka menginspirasi. Mereka menunjukkan bahwa inovasi bisa datang dari latar belakang yang paling tidak terduga. Seorang bangsawan muda di abad ke-19, seorang aktris film di Hollywood. Mereka adalah bukti bahwa rasa ingin tahu, ketekunan, dan keinginan untuk memecahkan masalah adalah kekuatan pendorong di balik kemajuan manusia. Lain kali Anda terhubung ke Wi-Fi, atau menggunakan Bluetooth, luangkan waktu sejenak untuk mengingat Hedy Lamarr. Saat Anda menggunakan program komputer, ingatlah visi Ada Lovelace tentang mesin yang bisa melakukan lebih dari sekadar menghitung. Mereka mungkin tidak memiliki patung di setiap sudut kota, atau nama mereka terpampang di gedung-gedung tinggi. Tetapi warisan mereka ada di setiap perangkat digital yang kita gunakan. Mereka adalah pahlawan tak terlihat yang diam-diam mengubah dunia. Dan sudah saatnya kita memberi mereka pengakuan yang layak mereka terima.